Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi bocoran soal ya pretest PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023 yang terfokuskan di materi pedagogik. Ini semua mapel teman-teman ya. Sama mungkin nanti deskripsi soalnya aja yang sedikit dirubah disesuaikan dengan mapelnya teman-teman ya. Oke. Tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasan soalnya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload pembahasan soal yang terbaru ya terkait pretest PPG yang akan dilaksanakan insya Allah bulan depan. Seperti biasa akan terbahas 3 soal di dalam video kali ini. Soal pertama, soal kedua, dan terakhir adalah soal yang ketiga. Ini kategorinya menurut Kak Furkan HOTS ya. Isinya bacaannya panjang dan jawabannya itu mirip-mirip teman-teman ya. Langsung saja kita ke soal pertama. Bapak Ibu guru bisa lihat ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum. Ini fokusnya kita ke kurikulum ya. Oke, jadi ini kurikulum. Ini agak sulit ditepis ya, teman-teman ya, karena kurikulum itu luas sekali ya. Yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti, oke, jadi ini ada kata-kata masyarakat ya, teman-teman ya. Ada kata-kata masyarakat. Oke, jadi kita pilih yang ada masyarakatnya, teman-teman ya. Berarti di sini yang B jelas salah. Mengapa, Kak? Mengapa? Karena tidak ada masyarakatnya di sini ya. Cuma menyusun aja ya kan. Nyusun ya yang dirasa penting. Nah, ini keliru ya teman-teman ya. Yang C, belajar menyelesaikan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan ini juga kurang tepat ya teman-teman. Sebenarnya benar, tetapi di sini tidak ada unsur masyarakat ya kan. Tidak ada unsur masyarakat. Tidak ada unsur masyarakat. Padahal di deskripsi soalnya itu harus disesuaikan ya, disesuaikan dengan masyarakat. Karena yang diharapkan di sini ya kan ada kata-kata yang diharapkan masyarakat. Yang D kita coba spill ya, menyusun kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Ini juga kurang pas teman-teman ya. Oke, ini kurang pas juga karena di sini tidak ada masyarakat juga ya. Masyarakat nggak ada ya kan. Jadi cuma terlalu itu ya, terlalu luas. Jadi kan harus masyarakat mana yang dituju, nah, seperti itu. Yang E, program pembelajaran di kelas dijalankan dalam sebuah tujuan nasional. Ini juga kurang pas teman-teman ya. Berarti jawaban yang pas yang disesuaikan dengan masyarakat itu adalah yang A. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi memang harus ngena ya kan. Jadi sesuai kondisi ya. Jadi sesuai kondisi. Katakanlah kita mengajar ya kan, kita membuat suatu program kurikulum di daerah A sama daerah B pasti bakalan berbeda nanti, karena di sini ada perbedaan ya kan, ada perbedaan karakteristik peserta didik. Contohnya di kota dan di desa itu pasti sudah berbeda ya teman-teman ya. Jadi cara kita mengajar juga sangat sangat berbeda tentunya ya. Ini sumbernya dari Encyclopedia Britannica ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Nah, hal ini berarti ini sudah ditetapkan ya, melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Berarti lebih terfokus, khusus ya kan. Jadi lebih terkhususkan oleh masyarakat yang dituju seperti itu. Oke, semoga kena ya. Ini jawabannya mirip-mirip teman-teman. Hati-hati karena di sini semua jawaban ini baik. Berarti kita pilih yang sesuai dengan deskripsi soal. Oke, langsung ke soal yang kedua. Ini juga sangat menjebak sekali. Hati-hati teman-teman ya. Menurut Friedman, ini adalah suatu tokoh ya. Perkembangan teknologi itu begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi tersebut. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, ini ada pengembangan kurikulum ya. Oke, fokusnya ini pengembangan kurikulum. Kurikulum lagi. Oke, jadi ini pengembangan kurikulum ini gimana? Fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk apa? Oke, jadi ini kaitannya teknologi dengan kurikulum ya. Untuk teknologi, jadi ada teknologi kalau dikaitkan dengan kurikulum itu seperti apa? Kita coba spill jawaban yang A. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. Tidak melarang. Wah, ini kurang pas teman-teman ya, karena di sini
Berarti tidak melarang, berarti tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Artinya tidak ada filter yang jelas, ya kan? Pokoknya kita gunakan aja, teknologi digunakan semua tanpa memperhatikan apa manfaat dan apa kekurangannya. Nah, ini terlalu lost temen ya. Lost control istilahnya, tidak tepat. Yang B, memberi kebebasan belajar dengan HP, ini juga kurang pas teman-teman ya. Karena juga sama ya, alasannya tidak ada filter. Tidak ada filter, tidak ada pengawasan juga ya kan. Yes, pokoknya belajar, belajar dengan HP. Nah, tidak ada filter di sini. Kemudian jawaban yang C, di sini mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi dengan mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Ah, ini yang sesuai teman-teman ya. Tetap ya kan kita ada filternya ya kan, identifikasi dulu, ada filter yang jelas. Ada filter yang jelas ya terkait dengan teknologi. Kalau cocok ya digunakan ya kan. Kan ada yang cocok, ada yang tidak nanti. Kalau cocok berarti dilanjut, kalau tidak ya jangan digunakan. Jadi ada filter yang jelas. Yang D, mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya, ini juga kurang pas ya kan. Kurang pas juga. Memberi kebebasan belajar melalui game atau permainan juga kurang pas. Ini terlalu lost control nanti teman-teman ya. Dan nanti terkait teknologi, teman-teman wajib, ini ada artikel ya, dibutuhkan penyelenggaraan kegiatan literasi digital yang masif ya kan di kabupaten dan provinsi di Indonesia. Kegiatan ini intinya bertujuan untuk membangun wawasan pengetahuan terkait literasi digital dalam bentuk seminar dan diskusi. Tentunya dalam pemahaman literasi digital bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan menguasai teknologi. Ya, ini jadi tidak hanya menguasai teknologi A, teknologi B, namun menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan oleh produktif. Jadi intinya ada filternya. Jadi tidak semua teknologi dari luar kita ambil. Jadi kita gunakan yang baik-baik saja, yang tidak baik ya kita tidak gunakan. Selain mampu mengoperasikan alat, juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman ya. Adapun elemen literasi digital adalah kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Mantap jiwa. Oke, gampang ya teman-teman. Tapi ini luar biasa hot ya soalnya. Banyak yang terjebak ya atau tergocek ya di soal ini seperti itu. Lanjut ke soal yang terakhir. Ini juga sangat menjebak sekali Bapak Ibu Guru ya. Harus berhati-hati. Di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum. Nah, hati-hati, ada kata implementasi. Implementasi artinya apa ya? Penerapan. Penerapannya kurikulum kayak gimana? Penerapan. Oke, jadi di penerapan. Artinya penerapan itu pelaksanaan ya, teman-teman. Ini pelaksanaan lah istilahnya ya. Pelaksanaan. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan melaksanakan sesuatu itu berarti termasuk. Nah, yang selain pelaksanaan berarti tidak termasuk. Berarti kan kalau kita menggunakan ilmu tepis ya teman-teman ya. Di sini pelaksanaan pembelajaran jelas termasuk ya kan? Karena melaksanakan. Di sini kan melaksanakan. Evaluasi proses yang dilaksanakan juga termasuk ya kan? Karena evaluasi di sini ya. Ada merancang ya kan? Pasti masuk ini teman-teman ya. Ada merancang juga di sini yang dilaksanakan ini masuk. Lah, ini pengembangan ini yang tidak termasuk. Nah, ini bukan implementasi ya, pengembangan ada pengembangannya sendiri. Jawabannya yang D karena di sini kecuali. Itu kalau menggunakan ilmu tepis teman-teman ya. Jadi kita memang wis nggak ngerti sama sekali istilahnya, nggak pernah baca kurikulum seperti apa. Itu nepisnya implementasi. Jadi kita mengartikan arti katanya dulu baru kita tepis jawabannya seperti itu. Nah, di sini sumbernya sudah jelas sebenarnya, tapi pada saat ujian biasanya teman-teman lupa ya karena banyak yang dipelajari, maka ya itu tadi ilmu tepis itu sangat sangat berguna lah istilahnya ya. Dalam implementasi kurikulum ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, seperti itu. Ada beberapa tahap di sini Bapak Ibu Guru bisa lihat, perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi, nggak ada pengembangan, ya kan? Ada perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi. Nah, ini 3 poin ini wajib dihafalkan oleh Bapak Ibu Guru, ya kan? Kalau tidak hafal ya tadi kita gunakan ilmu tepis. Nah, kalau hafal kan biasanya nepisnya kayak gitu. Jadi kita poinnya itu apa? Implementasi. Implementasi itu artinya apa? Menerapkan. Berarti pelaksanaannya. Kalau pengembangan beda lagi. Seperti itu. Oke, mantap jiwa.
Oke, seperti itu dulu ya pembahasan soal dari Kak Furkon. 3 soal cukup ya, nggak usah terlalu banyak. Cuma nanti teman-teman jadi pusing ya. Intinya 3 soal tapi paham total itu lebih efisien ya menurut Kak Furkon daripada membahas banyak soal tapi masih ngawang gitu ya istilahnya teman-teman ya. 3 soal paham, dikasih soal lain dengan pengembangannya dari ini itu insya Allah bisa teman-teman ya. Oke. Seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furkon, mudah-mudahan ngena ya di teman-teman dan tetaplah belajar ya, bersiap diri menghadapi pretest ya PWG karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan ya. Oke, mantap jiwa. Oke, salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.